Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu salihat wa bifadlihi tatanazzalu al-barakah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatu yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk memuji Allah di waktu subuh ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek tatanan kehidupan kepada kita semuanya. Apabila kita melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka keadaan kita seperti orang yang berjalan di tengah-tengah terang benderang. Kendati kita berjalan di malam hari, akan tetapi posisinya itu adalah sangat terang benderang. Lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Siapapun yang berjalan atas perintah dan manhaj yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, maka dia akan terang benderang kendati berjalan di tengah kegelapan malam. Semoga jemaah subuh yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini maupun yang menyimak melalui video YouTube merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan menyambung tafsir At-Tahrir wa Tanwir karangan Imam Ibnu Ashur, yaitu surat Al-Balad. Sebelumnya kita telah membahas surat Al-Fajr, di mana Allah memanggil hamba-hambanya untuk memasuki syurganya. Dan di surat Al-Balad ini Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya sumiyat hadhihi surah, nama surat ini di dalam Sahih Bukhari itu disebut juga dengan surat La Uqsimu. Nama surat ini di dalam Sahih Bukhari disebutkan dengan nama La Uqsim. Wa sumiyat fil mushaf wa kutubut tafsir suratul Balad. Sedangkan di dalam Al-Quran penulisannya dan di dalam kitab-kitab tafsir, surat ini ditulis dengan nama surat Al-Balad. Ini merupakan terjadi perbedaan penamaan antara di dalam Sahih Bukhari dengan kitab-kitab tafsir maupun di dalam mushaf yang kita jumpai hari ini. Di mushaf kita yang sehari-hari kita baca, nama surat ini adalah surat Al-Balad. Wahia Makkiyah, dan dia ini merupakan di antara surat yang diturunkan di fase sebelum hijrah, yaitu di Mekah, di mana ini merupakan pendapat ahli tafsir. Jumhur mufassirin mereka berpendapat bahwasanya surat ini diturunkan di Makkiyah, yaitu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Akan tetapi Ibnu Atiyah meriwayatkan an qaumin annaha madaniyah, bahwasanya surat ini diturunkan di Madinah,
yaitu fase setelah hijrah. Dari mana pendapat mereka? Pada saat mereka mengambil hujjah dengan ayat yang berbunyi wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad, ini menunjukkan bahwasanya wahai Muhammad, engkau dihalalkan untuk melakukan apapun yang diharamkan di Mekah. Apa penghalalannya? Rasul dibenarkan untuk membunuh orang-orang kafir pada saat Futuhul Makkah. Ini alasannya. Nah, kota Mekah ini merupakan sesuatu kota yang paling unik, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Bapak Ibu yang sudah pernah ke Mekah akan melihat bagaimana keunikan kota tersebut. Kota yang diisi dengan bebatuan, lembah, dan tidak ada pohon-pohon kayu yang besar, yang banyak. Bahkan binatang-binatang pun mereka tidak mempunyai rumput seperti rumput di tempat kita. Kalau kita memperhatikan bagaimana kondisi kota Mekah, para petani, para pengembala kambing, mereka mengembala kambingnya itu adalah di bebatuan. Dan setelah kita perhatikan, ternyata di bebatuan tersebut terdapat lumut-lumut yang bisa menjadi santapan dan makanan para kambing. Ini yang uniknya. Lumut itu bisa kita temukan di bebatuan di kota-kota Mekah. Selanjutnya Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya surat ini merupakan surat yang ke-35 diturunkan. Ini menunjukkan fase pembentukan karakter umat Islam. Dari surat pertama sampai dengan surat ke-83 itu adalah fase pembentukan karakter umat Islam. Jadi kita selaku umat Islam harus mengetahui pondasi karakter itu. Harus kita pahami karakter ayat dari 1 sampai dengan 83. Sehingga apa? Kalau seandainya umat Islam memahami, mentadabburi surat 1 sampai dengan surat ke-83 diturunkan, maka kondisi keimanan secara individu dia akan baik. Ini kuncinya. Kenapa kita mengaji di juz 30 terlebih dahulu? Supaya apa? Karakter kita itu terbentuk. Selama 13 tahun Rasulullah SAW menanam karakter ini. Sehingga apapun yang diperintahkan setelah 13 tahun ini, mereka tidak pernah tawar-menawar. Kenapa? Karena pondasi karakter individunya sudah baik. Wa nazalat ba'da suratil Qaf, dan ini diturunkan setelah surat Qaf, dan wa qabla suratul Tariq, dan sebelum surat Tariq. Wa adadu ayyaha 20 ayat, dan adat dan jumlah bilangan ayatnya itu adalah 20 ayat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, tafsir ini kita akan membahas mungkin 2 ayat saja di subuh yang berbahagia ini. Agar apa? Agar kita menghafalnya. Ini tujuannya. Kenapa kita tidak membahas sampai dengan 10 ayat sekali pertemuan? Karena kalau tidak dia hafal sama saja. Paling tidak pertemuan yang akan datang kita akan menghafal 2 ayat lagi. Setelah tamat maka sudah ada 1 surat yang sudah kita hafal, dan kita mengetahui, mentadabburi, memahami ayat yang kita hafal itu dikarenakan kita sudah mendengarkan tafsir yang kita bacakan. Nah, di tafsir ini Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya maksud penjelasan ayat ini adalah menjelaskan kepada orang-orang kafir di mana mereka melecehkan terhadap hal-hal yang diharamkan di kota Mekah. Sebagaimana setelah kita sampaikan tadi, kota Mekah itu tidak boleh kita melakukan pembunuhan. Tidak boleh seseorang itu melakukan kemaksiatan. Tidak boleh seseorang itu memotong pohon kayu. Tidak boleh seseorang itu berburu binatang. Karena ada hudud haram. Dan ini sudah pernah saya jelaskan dalam majelis ilmu ini. Ada 3 kota haram di dunia ini. Yang pertama itu adalah Mekah, yang kedua itu adalah Madinah, dan yang ketiga itu adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu luasnya sangat luas, bukan seperti yang digambarkan Masjidil Aqsa saja, bukan. Tapi luasnya sangat luas. Nanti insya Allah kita akan bahas
hudud-hududnya, batasan-batasannya, karena batasan tersebut bukan diletakkan oleh BPN, oleh Badan Pertanahan Arab Saudi, bukan oleh BPN Palestina, tapi hudud tersebut, batasan negara tersebut, batasan kota haram tersebut ditetapkan oleh malaikat yang naruh patoknya. Jadi kita nggak boleh geser, nggak berani kita geser di mana batas Mina, di mana batas Muzdalifah, di mana batas Arafah, nggak berani kita geser. Kenapa? Yang meletakkan batasan kota haram itu adalah malaikat. Ini ketentuannya sama semuanya, pemberlakuan hukumnya semuanya sama di 3 kota haram tersebut, ya, Makkah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Nah, di orang-orang Arab Quraisy itu mereka sama sekali tidak menghargai kota Makkah. Mereka melanggar peraturan di kota Makkah, mereka tidak menghormati. Bahkan pada saat binatang dilarang untuk dibunuh, maka mereka mencoba untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Sehingga Allah bersumpah dengan kota tersebut. Ingin menunjukkan apa? Ini merupakan sesuatu yang dahsyat. Apabila sudah disumpahi oleh Allah, maka itu merupakan sesuatu yang dahsyat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal walad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Allah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad. La ini menandakan sumpah. Sumpah yang diucapkan oleh Allah itu menunjukkan terhadap sesuatu yang dahsyat. Aku bersumpah demi negeri ini. Nah, lebih dahsyatnya lagi ini adalah pada saat Allah menyebutkan isim isyarat. Ada kata isyaratnya, yaitu bihadza. Apa maksudnya? Faidatul ityan bi ismil isyarah tamyizul maqsamun bihi akmalu tamyiz liqasdi at-tanwihi bihi. Pada saat Allah menyebutkan isim isyarah ini menunjukkan bahwasanya ini untuk membedakan, ya, bahwasanya sumpah ini adalah sumpah yang sempurna. Kalau sumpah-sumpah itu yang biasa disebutkan itu juga sempurna, kalau ini jauh lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena ditunjukkan dengan isim isyarah tersebut. Ada penunjukan kosakata yang menunjukkan tentang negeri ini. Pada saat disebutkan kosakata negeri ini, bahwasanya itu merupakan sesuatu yang kejadiannya itu sangat-sangatlah dahsyat. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Ashur, wa anta hilum bihadzal balad wa anta halalun minka ma hurrima min haqqis sakin. Engkau wahai Muhammad itu dibenarkan dan dihalalkan apapun yang diharamkan kepada seluruh penduduk negeri ini. Min hurumatin wal amn, dari segala yang diharamkan dan dari segala apapun keamanan. Sehingga siapapun yang ingin menganiaya Nabi Muhammad SAW, maka pada saat itu tidak akan pernah bisa. Pada saat Rasul melakukan dakwah dan pada saat itu sedang menyeru di Ka'bah, sehingga apa yang terjadi? Begitu Abu Jahal, Abu Lahab dan seluruh konconya melihat Nabi Muhammad sudah berani berdakwah secara terang-terangan di Ka'bah, maka mereka menyerang Rasulullah SAW. Sehingga pada saat itu Rasul sudah terpojok di salah satu sudut Ka'bah, dan nyaris Rasul itu bisa dibunuh pada saat itu. Maka Allah menyelamatkan Rasulullah SAW dengan didatangkannya Hamzah. Pada saat Rasul sudah terpojok seperti itu, mau dihajar oleh seluruh orang-orang kafir Quraisy, maka Rasul diamankan oleh Allah. Bagaimana cara mengamankannya? Dari kejauhan, suara derap kuda Hamzah itu sudah berbeda dengan derap kuda orang lain. Orang-orang di Makkah begitu mendengar suara kuda Hamzah, itu pasti suara kuda Hamzah. Begitulah kehebatan pendengaran orang-orang di Makkah, dan mereka tahu yang menunggang kuda ini adalah Hamzah. Maka pada saat Rasul akan dieksekusi di sudut Ka'bah tersebut, diamankan oleh Allah, diutus Hamzah
sehingga semuanya terhenti. Semuanya mereka yang ingin menyakiti Rasul pada saat itu terhenti. Dan Hamzah pada saat itu berdialog dengan Abu Jahal. Apa yang engkau lakukan terhadap dia? Dia bukan ingin membela keponakannya, tapi dia hanya ingin membela secara kemanusiaan. Bagaimana kemanusiaan? Dia tanyakan apa yang salah dari diri dia. Lalu Abu Jahal mengatakan bahwasanya dia telah menyebarkan sebuah agama baru sehingga dia itu membuat terpecah belah di kalangan kita. Lalu pada saat Hamzah sedang berbicara, dia memotong lagi, Abu Jahal memotong lagi pembicaraannya. Nah, maka pada saat itu Hamzah menampar Abu Jahal. Bagaimana mungkin engkau menganiaya seseorang tanpa ada berdiskusi? Dengan aku saja engkau berani memotong pembicaraanku, apalagi dengan Muhammad. Maka pada saat itu Hamzah mengatakan, pada saat aku berada di tengah padang pasir, itu pengakuan Hamzah, dan aku merenungi tentang siapa Tuhan, melihat bagaimana luasnya jagat raya ini. Tidak mungkin Tuhan itu dikurung di dalam rumah ini. Begitu kata Hamzah. Enggak mungkin, masa begitu indahnya dia memerhatikan jagat raya di malam hari, bintang yang penuh gemerlapan. Bagaimana mungkin Tuhan itu dikurung di dalam rumah ini? Maka Hamzah pada saat itu mengatakan, aku beriman terhadap agama yang disampaikan oleh keponakanku. Mulai hari ini, siapapun yang memusuhi keponakanku, maka musuhilah aku. Barang siapa yang berani untuk melawan dia, maka lawanlah aku. Anak panahku tidak akan pernah meleset satupun apabila sudah kutarik dari busurnya. Maka semuanya buyar. Nabi Muhammad SAW beserta beberapa orang sahabat lagi sudah terpojok di sudut Ka'bah, dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka pada saat itu waktu Hamzah mengatakan mengiklankan Islamnya, semuanya buyar, tidak berani lagi mengganggu Rasulullah SAW. Itulah yang dinamakan dengan singa padang pasir. Hamzah, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW karena keberadaannya masuk Islam membuat Islam itu tinggi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, wa anta hilum bihadzal balad, di mana Allah memberikan kehalalan kepada Nabi Muhammad apapun yang diharamkan kepada masyarakat-masyarakat lain. Dan makna lain, wa yajuzu ayakuna hilun isman mustaqqan fi hilli wa huwa qasdu diddul man, yaitu lawan daripada larangan. Ai alladzi la tab'atu alaihi fima yaf'aluhu, yaitu apapun yang dilarang itu tidak ada pantangannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wa walidiu wa ma walad. Wa walidiu wa ma walad ini merupakan sumpah Allah kepada ayah dan anak. Ini merupakan sumpah yang memang harus menjadi perhatian kepada kita semuanya, wahai para ayah. Allah bersumpah kepada kita, yaitu bersumpah kepada ayah. Karena nanti di hari akhirat ayah itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah terhadap anaknya. Hari ini banyak di antara ayah yang tidak mau melaksanakan pendidikan anaknya, tidak mau open terhadap anaknya. Kita pernah mewawancarai anak-anak geng motor itu, ternyata mereka sama sekali tidak pernah diopen sama orang tuanya, tidak pernah ditanyakan sama orang tuanya, mau kemana kamu? Dia pergi malam, tidak pulang malam, itu pun tidak diketahui oleh orang tuanya. Dan yang paling banyak ini kejadiannya itu adalah orang yang memang cerai ataupun broken home, orang-orang yang sudah berpisah sehingga anak tersebut hidup dengan ibunya dan ayahnya sama sekali tidak mau bertanggung jawab terhadap anaknya. Maka ingat, ayat ini bersumpah demi kita, wahai para ayah.
wa walidin wa ma walad, dan demi ayah dan anak. Ini sumpah Allah kepada kita. Kita akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari akhirat di hadapan Allah tentang anak kita. Pernah enggak kita mengajak anak kita untuk mengisi saf-saf di dalam masjid? Pernah enggak kita mengajak anak-anak kita untuk melaksanakan puasa? Pernah enggak kita mengajarkan anak kita untuk tidak mencuri, untuk tidak berbohong, untuk menutup auratnya? Bayangkan hari ini, anak-anak itu mereka sudah balik, masih keluar dengan membuka auratnya. Bahkan bukan anaknya saja yang membuka aurat, ayahnya juga membuka aurat. Ini merupakan sebuah tamparan bagi kita pada saat Allah bersumpah demi ayah dan anak, maka kita akan menjadi sebuah objek sumpah yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hari akhirat. Maka sebelum pertanggungjawaban itu terjadi, hari ini adalah masih mempunyai kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki generasi kita, anak-anak kita. Agar apa? Agar kita nanti ringan di hari akhirat pada saat kita dihisab oleh Allah. Ada salah seorang orang tua pada saat dia mempunyai anak, anaknya sangat luar biasa bandelnya, sangat luar biasa. Disuruh sembahyang tidak mau, disuruh apapun tidak mau. Lalu dia menanyakan, bagaimana caranya Ustaz supaya anak saya berubah? Karena ini sudah besar permasalahannya, tidak mungkin lagi kita akan bisa merubah dari kecil. Kalau dari kecil kita bawa ke masjid, ini udah besar, sudah SMA, apa yang harus dilakukannya? Saya bilang kepada jamaah tersebut, bangun tengah malam, salat tahajud. Setelah itu minta doa sama Allah, dekat dengan anak tersebut. Kalau misalnya tidur dia di kamar yang lain, anak yang udah besar itu pergi salat di kamar dia. Setelah itu pegang kepalanya, pegang kepala anak tersebut, minta sama Allah, ya Allah, jangan sampai gara-gara zuriat ini, keturunan ini, Engkau beratkan hisabku nanti di hari akhirat. Pinta sama Allah. Anaknya nggak mau salat, disuruh apapun nggak mau, disuruh ini nggak mau. Istilah bandelnya luar biasa. Dan ini sudah besar, sudah terlanjur istilahnya. Caranya bagaimana? Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Bangun tengah malam tahajud, pegang dadanya, pegang kepalanya, bilang sama Allah, ya Allah, jangan sampai gara-gara dia hisab saya nanti di hari akhirat itu berat. Beri dia hidayah supaya dia itu menjadi hamba-Mu. Dan alhamdulillah, setelah beberapa bulan ibunya melakukan seperti itu tanpa disadari oleh anaknya berubah total, salat 5 waktu. Ini kekuatan doa dari orang tua. Maka Allah bersumpah demi kita para ayah. Allah bersumpah demi kita. Kenapa? Karena kita mempunyai power, mempunyai kekuatan. Doa kita itu tidak akan pernah terhijab. Maka jangan pernah meminta sesuatu yang tidak baik kepada anak kita. Begitu anaknya bandel, apa yang dikatakan? Mohon maaf. Memang anak kurang ajar. Begitu salah sedikit anaknya, memang anak ada otak. Itu doa. Maka begitu kita melihat sesuatu yang kondisi yang kita tidak inginkan, apa yang harus kita ucapkan? Semoga anak saya mendapat hidayah. Semoga Allah berikan dia petunjuk. Ini kekuatan yang disumpahi oleh Allah. Wa walidin wa ma walad. Di dalam ayat ini Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya wa walidin wa ma walad itu adalah antara Nabi Ibrahim, yaitu sebagai ayah, dan anaknya itu adalah para nabi. Dan ini disebutkan sebagaimana di dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna awwalan nasi bi Ibrahim lalladzi taba'ahu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu. Sesungguhnya nabi yang pertama sekali diikuti itu adalah Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena dari Ibrahim mempunyai zuriat yang mempunyai nabi-nabi semuanya. Ibrahim punya anak pertama Ismail, dari garis keturunan Ismail sampai ke bawah nanti Nabi Muhammad. Dari keturunan Ishak
Itu ada Yakub sampai ke bawah para nabi-nabi Musa, semua Sulaiman, semuanya sampai kepada Nabi Isa. Itu semuanya satu jalur, yaitu Nabi Ibrahim. Maka Allah bersumpah demi orang tua dan demi anak, semoga kita menjadi orang tua yang bisa mengantarkan anak-anak kita untuk mengenal Allah dan mencintai Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.